Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim di Selasa Mawa dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan men-share ilmu tentang khusyuk menurut istilah syar'i ya. Nah, berkata Zarja'ani, khusyuk menurut istilah ahli hakikat adalah patuh kepada yang hak, yaitu takut yang terus-menerus di dalam hati. Terus khusyuk ditandai dengan ketika marah, tidak dipatuhi, ditentang, maka hamba itu menerimanya di dalam hati. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi khusyuk menurut istilah ahli hakikat itu patuh kepada hak, yaitu takut yang terus-menerus di dalam hati. Khusyuk ditandai dengan ketika marah, tidak dipatuhi, ditentang, maka hamba itu menerimanya di dalam hati. Selanjutnya berkata Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu, bangkitnya hati di hadapan yang maha agung dengan tunduk dan merendahkan diri. Khusyuk adalah patuh kepada yang hak, itulah yang menentukan khusyuk. Ditandai dengan ketika ditentang atau ditolak, hamba itu mengembalikannya dengan hak, mengembalikan dengan perasaan menerima dan taat. Khusyuk itu menundukkan hati bagi orang-orang yang mengerti. Berkata Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu, ahli arifin bersepakat bahwa khusyuk tempatnya di hati dan buahnya menyatakan ke dalam seluruh anggota tubuh ya. Jadi khusyuk itu terletak di hati kita, yang mengaplikasikannya adalah tubuh kita ya sahabatku semuanya. Yuk kita lanjut lagi mengajinya. Berkata Imam Ibnu Rajab radhiyallahu anhu, asalnya khusyuk yaitu lembut dan tipisnya hati, diamnya hati, tunduknya hati, totalnya hati. Ketika hati khusyuk, maka keseluruhan anggota tubuh akan mengikuti hati menjadi khusyuk. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah ketahuilah sesungguhnya di dalam badan ada segumpal daging ya. Ketika baik, maka baiklah seluruh badan. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ketahuilah itu adalah hati. Nah itu ya sahabatku semuanya, yang bisa membedakan apakah hatinya itu kotor, apakah hatinya itu berpenyakit, apakah hatinya itu rusak, apakah hatinya itu sehat, atau hatinya itu lagi sakit ya. Itu akan diaplikasikan ke dalam anggota tubuh kita semuanya. Ketika hati khusyuk, maka khusyuklah pendengaran, penglihatan, kepala, wajah, dan keseluruhan anggota tubuh, dan apa saja yang tumbuh darinya. Untuk itu dalam rukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma laka rok'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sami'a wa basira wa mahyi wa azami wa asabi. Ya Allah, milikku, ruku untukmu, imanku bagimu, Islamku, khusyuk kepadamu, pendengaranku, penglihatanku, tulang-tulangku, dan saraf-sarafku mengikuti langkah kaki. Nah itu ya. Jadi intinya ketika kita melaksanakan sholat, teraplikasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jika sholatnya sudah benar, sudah benar-benar khusyuk, insya Allah anggota tubuhnya akan mengikuti si kolbu tersebut ya. Itu ya sahabatku semuanya. Makanya kita tiap kali latihan yang nama khusyuk itu seperti apa, diaplikasikan di dalam sholat kita dan di kehidupan kita ya sahabatku semuanya. Jika hidup kita tenang, berarti sholat kita juga udah tertib, udah khusyuk ya. Tetapi kalau hidup kita masih berantakan, berarti sholat kita juga sama masih berantakan, masih harus diperbaiki sholat kita ya. Nah selanjutnya jelas bahwa khusyuk itu tunduk dan patuh. Jadi khusyuk itu tunduk dan patuh ya. Berkata Al-Ahmad Sa'id radhiyallahu anhu, takut, tunduk, pasrah, merendah dan menyerah. Pasrah bermakna sama. Takut bermakna mencegah apa yang dilarang Allah, dan takut menjalankan keseluruhan yang dilarang Allah, dan takutnya itu dibarengi dengan makrifat kepada Allah. Nah itu ya. Jadi bukan takut oleh makhluk, tapi takut dengan diiringi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya sahabatku semuanya tentang khusyuk menurut istilah syar'i ya. Adapun tunduk atau menyungkur, pasrah, takut itu tumbuh karena adanya rasa takut, tidak berani dan tidak mengendap-endap di hadapan Allah. Menyungkur pasrah kepada Allah karena bertobat dalam hatinya dan timbullah rasa takut yang mendalam. Sedangkan khusyuk itu hadirnya hati ketika diselimuti rasa patuh kepada Allah, dan maka tenanglah lahir batinnya. Itulah khusus ya. Jadi khusus itu tenang lahir dan batinnya. Khusyuk daim terus menerus disifatkan kepada khusyuknya orang-orang mukmin yang menghendaki kesempurnaan makrifat kepada Allah, berusaha mendekat, hatinya dikuasai rasa itu seperti berkuasanya rasa cinta di dalam hati ya. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa khusyuk itu lunaknya hati, tunduk patuhnya hati, tipisnya hati, diam atau tenangnya hati, dan hadirnya hati ketika diselimuti rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang diikuti oleh seluruh anggota tubuh lahir dan batin. Anggota tubuh itu mengikuti hati. Hati adalah pemerintah dan penguasanya. Anggota tubuh adalah tentaranya. Allah lebih mengetahui. Nah itu ya sahabatku semuanya. Kalau di kehidupan kita aplikasikan kita dari sholat. Kenapa Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah kita harus melaksanakan sholat. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat adalah berdialognya seorang makhluk kepada Sang Khalik. Kalau kita benar-benar melaksanakan sholatnya dengan rukun syarat sah sholatnya diperbaiki dan tentunya khusyuknya itu. Jadi merasa kita lagi berhadapan dengan yang menciptakan kita. Tetapi jika kita mengilahkan yang lain, itu tidak akan ada ketenangan karena bukan tempatnya makhluk di hati. Karena hati akan tentram hanya mengingat Allah, bukan mengingat selain Allah. Kalau hatinya tidak tenang, kita periksa hati kita, ada apa di hati kita dan siapa yang ada di hati kita. Kalau selain Allah, memang Allah sendiri sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hanya mengingatku, kata Allah, hatimu akan tenang. Yuk kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, si kolbu, jika kita lagi merasakan kesal, kita merasakan marah, kita merasakan dongkol, benci, yuk kita memperbanyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Yang tadi ya, jadi di kehidupan kita itu terus banyak mengingat Allah. Dan perkataan yang akan memberatkan timbangan kelak di akhirat adalah dua perkataan, tetapi Allah sangat mencintai perkataan ini sahabatku semuanya, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu ya. Jadi Allah mencintai orang-orang yang selalu bertasbih kepadanya. Jangan hiraukan makhluk-makhluk yang menguji kesabaran kita, tetapi ingatlah kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang. Atau ada lagi yang bikin kita tenang hati adalah perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Itu jadi istighfar terus kepada Allah, insya Allah ya. Bagi yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, apalagi kalbunya yang lagi bermasalah, yuk perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini ya sahabatku semuanya, salawat Jibril ini namanya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, itu semuanya harus diresapi sampai ke kalbu kita. Insya Allah sahabat-sahabatku semuanya, jika kita per hari, per detik, per sekon kita ingatnya kepada Allah, insya Allah akan ditenangkan kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah makna dari khusyuk, aplikasi dari salat kita khusyuk. Salat kita diterima oleh Allah, diaplikasikan di dalam kehidupannya, dia akan menjadikan badannya tenang, hatinya tenang, pikirnya tenang. Jika kita masih galau, risau, berarti salat kita belum ada kehusuan, atau mungkin salatnya sekian persen diterima oleh Allah karena lagi salatnya ingatnya apa? Jika kita ingatnya kepada Allah, itulah makna khusyuk ya. Jadi itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan
ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa melaksanakannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih share ya sahabat-sahabatku semuanya kepada teman-teman semuanya di sana. Mudah-mudahan satu share ilmu yang bermanfaat ini menjadi ilmu jariah ketika si anak Adam itu meninggal dunia. Hanya 3 perkara yang akan terus-menerus mengalir ke alam barzah, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, dan sodakoh zariyah ya, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya, yang ketika anak Adam itu sudah tidak ada lagi di dunia, pahala itu akan terus mengalir. Itulah pahala yang tanpa batas ya, yang masih terus mengalir ketika semuanya diamalkan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.